Sufyan Wanandi dalam DBS to the point. Saya jadi pesimis mendengar penjelasan Pak Sufyan. Sementara pidato Pak Jokowi optimis betul gitu. Tak perlu pesimis, Pak. Ini kita harus kasih lihat the other side of the coin supaya Pak Jokowi juga bekerja keras untuk menyelesaikan janji-janji dia. Sebenarnya kan itu saja. So 6 bulan ini kan belum diperlihatkan. Maka itu popularitasnya turun dalam polls yang ada, terutama di bidang ekonomi kan. Nah ini yang menurut saya ya harus kita percepat. Karena apapun masalah Indonesia ini adalah masalah ekonomi. Kalau kita bisa memperbaiki ekonomi kita. Ini soal perut dan dompet. Maka itu saya katakan. Ini kalau ini sudah bisa, sudahlah. Kita tuh populer sendiri kok. Nggak usah kita bikin-bikin pun jadi populer menurut saya. Jadi kemungkinan untuk rebound itu kira-kira harus dengan apa konkretnya? Saya pikir yang pertama kita harus percepat APBN supaya pengeluaran anggaran pembangunan itu harus dipercepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kasih semua rencana-rencana kita untuk membangun infrastruktur, apakah itu yang namanya bikin proyek 35.000 megawatt untuk listrik. Betul. Ya, pelabuhan udara, jalan tol, jalan kereta api. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dulu sebagian. Ya kan, pasti kita baru hasilnya kita dapat 3-4 tahun akan datang. Pak Sufyan, ini kan pasti akan dikerjakan, bukan? Pasti itu belum pasti kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Kita menghadapi masalah tanah, kita menghadapi tata ruang, kita menghadapi izin, kita menghadapi semua handicap ini, dan investor itu tahu itu kan pekerjaan rumah Anda sebagai pemerintah, bukan kita. Ini yang World Economic Forum ini kita sudah janji macam-macam. Please call me. Kasih fasilitas kalau mereka itu, dan kalau diganggu itu diselesaikan. Tapi kan ini harus ada, yang menjadi masalah kita ini kan harus ada troubleshooter di sini. Harus ada troubleshooter. Ya. Siapa di antara pemerintahan dan kabinet ini yang betul-betul bisa menjadi troubleshooter? Pertama sebenarnya paling bisa yang legal dan segala macam itu adalah yang namanya Yusuf Kala, wakil presiden. Kalau yang lain menterinya, yaitu menterinya Menko yang harus koordinasikan yang menjadi troubleshooter. So, itu yang bisa ditunduk oleh birokrasi, itu yang didengar, karena itulah yang bertanggung jawab dalam semua secara konstitusi, semua usaha-usaha dan kerjaan pemerintah ini kan. Jadi udahlah, presiden memberikan arah, dikerjakan sama dia punya pembantu-pembantu, itu dikasih target dan lain-lain. Tapi kalau nggak mampu ya ganti. Kalau nggak mampu ya ganti. Kita beranjak ke isu reshuffle. Kan itu kan ceritanya sekarang. Ya, apa mau you bikin? Kalau memang dia sudah dikasih kesempatan 6 bulan 1 tahun nggak mampu, masa you masih pertahankan? Kan jadi rusak permainan bola ini. Kan kita mesti, kalau mau menyerang kita semua ini kan mesti ada, jangan lomba-lomba yang kita bikin. Iya, total football. Dipimpin oleh presidennya sendiri. Apalagi kalau ada yang jadi troublemaker. Iya, maka itu saya bilang, ini hanya bisa harus ada spill yang betul-betul dipercaya untuk menjalankan ini semua. Tapi kan kita susah bicara total football sekarang, PSSI-nya dibekukan. Kembali kepada soal pikiran soal reshuffle yang terjadi sekarang di dalam lingkungan kekuasaan, terutama Pak Jokowi JK, soal reshuffle ini seperti apa? Saya pikir pasti mereka sudah bicarakan berdua. Cuma kan mereka tidak pernah bisa mengaku saja bahwa tidak dibicarakan. Sebab apapun presiden harus mengevaluasi dia punya menteri-menteri itu. Pak JK tentu juga kalau diminta pendapat akan kasih juga pendapat dia. Karena pasti dia lebih tahu daripada presiden mengenai siapa dan apa, karena pengalaman yang lama menurut saya. Sebenarnya itu pasti saya pikir sudah mereka bicara, tapi kapan momentumnya? Apakah sebelum Lebaran? Apakah sudah Lebaran? Apakah tahun depan? Sebab yang bertanggung jawab itu akhirnya presiden, bukan menteri-menteri ini. Dan you tidak bisa coba lagi. Kita tidak ada momentum dan waktu lagi untuk coba-coba, menurut saya. Kalau you coba-coba terus, kita hilang lagi momentum dalam situasi ekonomi sulit ini. Dulu semuanya itu kita itu dibantu, karena artinya ini sebenarnya lebih banyak hoki lah kalau Chinese. Lebih banyak hoki. Ya, karena harga-harga komoditas beras. Tapi pekerjaan rumah ini kan tidak dilakukan oleh SBY 10 tahun yang lalu kan. Tapi kan sekarang sudah ada izin satu pintu yang katanya sudah mulai jalan, bukan? Iya. Tapi ketika Pak Sufyan tadi bilang masih banyak hal, soal tanah lah, soal ganti rugi lah. Ya itu lain, Pak. Itu sebenarnya satu pintu itu baru sebagian yang diberikan wewenang kepada BKPN. Tapi kalau wewenang tanah itu banyak di pemerintah daerah. Betul. Iya kan? Juga banyak dan sekali izin tata ruangan itu kan itu lain-lain lagi sendiri maunya kan. Dan juga kita sudah begitu berdemokrasi dulu sehingga persoalan tanah itu kan lebih banyak dimainkan oleh calo-calo bukan oleh rakyatnya sendiri kan. Ini menurut saya kan harus pemerintah harus tegas, harus bisa dan berani menyelesaikan itu secara cepat kan. Kita break lagi sebentar.
Pemirsa, kami akan segera kembali.